Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Santi, NIM 002, dan saya sendiri, Novia Zahrotul Nadia, NIM 018. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan pajak. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Fiskal adalah sebuah kata yang dirujuk dari bahasa Latin "visus" yang berarti pemegang kuasa dari keuangan pertama di zaman Romawi kuno. Yang selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Tujuan dari kebijakan fiskal ialah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dalam suatu negara dengan berbagai sasaran sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta PDB suatu negara. Yang kedua, mengurangi angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga berbagai produk serta mengatasi terjadinya inflasi. Macam-macam kebijakan fiskal. 1. Pembiayaan fungsional. 2. Pengelolaan anggaran. 3. Stabilitas anggaran otomatis. Yang keempat, anggaran belanja seimbang. Jenis kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang dengan tujuan untuk merangsang ekonomi. Kebijakan ini paling sering dimanfaatkan selama waktu resesi, pada saat pengangguran mencapai angka yang tinggi atau pada saat periode siklus bisnis sedang rendah. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraksional digunakan guna memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Contohnya, pada saat inflasi tumbuh pesat. Hal ini tentunya merupakan kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan fiskal kontraktif akan meningkatkan pajak serta memotong pengeluaran. Contoh-contoh kebijakan fiskal yaitu 1. Tax amnesty. Banyaknya laporan penunggakan pajak dan individu yang tidak melaporkan jumlah kekayaan kala itu membuat pemerintah memutuskan untuk meluncurkan program tax amnesty. Dihilangkan sanksi administrasi, pidana, dan juga denda keterlambatan pembayaran pajak mampu membuat pemasukan negara meningkat hingga 130 triliun rupiah. Yang kedua, subsidi bahan bakar minyak. Meski harga jual bahan bakar menjadi lebih mahal dan tidak stabil, pemerintah mampu mengalokasikan dana yang dimiliki untuk kebutuhan lain yang lebih penting dan mendesak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tujuan pajak. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Pajak yang dikumpulkan dari masyarakat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Nah, semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, maka semakin besar pula pendapatannya. Jenis-jenis pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea materai, dan lain-lain. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota. Contoh pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan lain-lain. Sedangkan contoh pajak kabupaten meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, dan lain-lain. Selanjutnya, pajak berdasarkan sifatnya, yaitu terbagi menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak secara berkala, baik perorangan maupun badan usaha. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang diberikan oleh wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu. Fungsi pajak yaitu ada 4, yaitu fungsi anggaran, fungsi alokasi, fungsi distribusi atau pemerataan, dan fungsi pengatur atau regulasi. Baik, itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.